Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Teman-teman majelis beta ya, belajar tauhid rahimakumullah, alumni SMA 1 Padang angkatan 1991. Insyaallah kita lanjutkan kajian rutin kita dengan topik pada hari ini atau pada pagi ini adalah memelihara Al-Qur'an. Ya, yang mana ini nanti insyaallah sebagai bagian dari pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam ya. Nah, ini mungkin kita akan bahas mungkin agak 2 atau 3 kali topik tentang Al-Quran saja ya, karena ini permasalahan utama yang ada di umat pada saat sekarang ini. Ya, kenapa ini permasalahan utama? Karena lagi ada Zoom, bentar. Ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai firman Allah ya. Dalam surat Al-Furqan itu Allah SWT berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Rasul ya. Yang berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sebagai mahjuro, sebagai yang tidak dipedulikan, ya, sebagai yang tidak dipedulikan. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang, gitu ya. Ya, Al-Quran itu bukan sebagai yang tidak dipedulikan. Nah, permasalahannya ini kompleks dan banyak kalau kita lihat pada saat sekarang ini, gitu. Ya, mungkin panjang cerita kita kalau berbicara kenapa Al-Quran itu tidak dipedulikan oleh umat Islam itu sendiri, yang mana Al-Quran sebagai kitabnya. Ya, nah mungkin itu satu kajian yang lain lagi. Nah, untuk berbicara tentang memelihara Al-Quran, maka ya mau tak mau kita harus memahami mukjizat Al-Quran itu apa sebenarnya. Lebih-lebih lagi buat umat Islam yang terlahir sebagai Muslim, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjuro, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya taken for granted ya. Ya, wah, saya sudah lahir sebagai Muslim, Al-Quran sudah sebagai kitab, itu sudah menjadi bagian dari saya. Pada kenyataannya sebagian umat Islam tidak memahami Al-Quran ya, dan tidak menjadikannya sebagai landasan hidup. Maka ini insya Allah kita akan bahas dulu. Sebelum kita berbicara tentang memelihara Al-Quran, kita akan berbicara ya, apa itu mukjizat Al-Quran ya. Nah, nanti kita akan berbicara apa itu mukjizat sebenarnya. Karena mukjizat itu adalah bagian dari satu cara ya, cara untuk beriman kepada Al-Quran ya. Nah, lalu juga kita akan berbicara Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai sandaran kehidupan kita, menjadi referensi kehidupan kita. Nah, yang terakhir mungkin minggu kedua sesudah minggu ini, jadi minggu pertama kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran. Minggu kedua kita berbicara Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya, menjadikannya sebagai sandaran kehidupan, sebagai penentu kehidupan, karena Al-Quran itu penentu baik dan buruk ya. Nah, baru terakhir kita berbicara bagaimana tentang memelihara Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah ya, ketika kita berbicara tentang mukjizat para nabi, apa itu mukjizat sebenarnya nih? Nah, mukjizat adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Hanya bisa dilakukan oleh para nabi.
Dan itu diindra langsung oleh manusia. Jadi diindra ya. Jadi kalau apa yang kita indra ya, diindra oleh penginderaan kita ya, dicerna oleh akal, maka kita akan paham bahwasanya ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Maka pasti ada peran zat yang lebih tinggi atau Allah Ta'ala atau zat sang pencipta. Itu para namanya mukjizat. Maka ketika Allah mengutus para nabi, Allah juga memberikan mukjizat kepada para nabi untuk dilihat oleh manusia kebanyakan agar manusia tersebut mempercayainya. Nah, inilah yang terjadi dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ya, ini kalau kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 44 sampai 48. Ya, ini menceritakan ya bagaimana tukang sihir Fir'aun ya disuruh menghadapi Nabi Musa alaihissalam ya mereka melemparkan tali temali ya, dan tongkat mereka ya, lalu tongkat-tongkat tersebut berubah atau berbentuk seperti ular-ular ya. Ular ya untuk menakuti Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, lalu apa? Nabi Musa menjatuhkan tongkat beliau juga ya, sebagaimana perintah Allah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular ya. Kalau sihir itu kan dia tipu muslihat gitu ya. Sihir itu adalah memberikan khayalan kepada manusia. Jadi tidak ada berubah secara fisik, tali tersebut berubah jadi ular itu tidak ada karena secara fitrahnya itu tidak akan terjadi. Nah, berbeda dengan tongkat Nabi Musa, yang dari kayu itu benar-benar berubah menjadi ular. Maka itu langsung dilihat oleh para tukang sihir atau ahli sihirnya Fir'aun. Sehingga mereka apa? Mereka langsung melihat ini bukan sihir. Ini adalah suatu mukjizat. Maka langsung mereka tersungkur ya, sambil bersujud ya kepada Allah ya. Ya, lalu berkata bahwasanya amanna bi rabbil alamin ya, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu siapa? Rabbi Musa wa Harun ya. Tuhannya Musa dan Harun. Nah, luar biasa ya. Nah, itu adalah mukjizat ya. Mukjizat adalah sesuatu yang bisa diindra, yang bisa kita diindra oleh akal secara langsung gitu ya. Dan itu memberikan keyakinan yang tidak bisa ditolak sama sekali. Sama dengan misalkan ketika kita mengindra di luar itu hujan, maka itu adalah hujan gitu ya. Di luar itu panas gitu ya, kita indra maka dia akan panas. Tidak akan bisa ditolak sama sekali, dan itu adalah kebenaran ya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan faktanya. Nah, faktanya seperti itu, maka tidak bisa ditolak lagi oleh akal. Masya Allah ya, ini luar biasa ini sebenarnya kalau kita beriman. Yang dalam Islam itu tidak ada yang namanya dogma. Ya. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat ya itu adalah satu-satunya mukjizat yang tinggal pada umat Islam pada saat sekarang. Jadi mukjizat para nabi itu banyak, termasuk mukjizat Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW itu juga ada beberapa mukjizat, tetapi mukjizat yang tinggal yang bisa kita indra pada hari ini adalah Al-Quranul Karim. Ya, jadi Rasulullah misalkan beliau bisa keluar air dari tangan beliau gitu ya, atau beliau satu roti itu bisa dibagi-bagi banyak, atau beliau bisa membelah bulan. Itu adalah mukjizat beliau ketika itu yang dilihat oleh umat ketika itu. Dan mukjizat yang ada pada saat sekarang ini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka untuk beriman kepada Al-Quran, maka kita harus memahami apa mukjizat Al-Quran yang sebenarnya. Yang bisa kita indra, sehingga kita pahami bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pahami dalam Al-Quran, ya, jadi Al-Quran itu adalah lafaz ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat layarnya insya Allah ya. Mohon konfirmasi ya. Jadi saya khawatir saya berbicara saja tidak
lihat layarnya dan mendengarkan suara saya ya. Pak Anggun ya, dengar ya Pak Anggun insya Allah. Dengar aku, Ustaz. Layarnya ada ya, Ada. PowerPoint ya? Ada ya insya Ada. Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi Al-Quran itu adalah lafaz ya, lafaz dan juga makna yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW dan memiliki beberapa pengertiannya. Jadi ada lafaz dan ada makna. Jika maknanya saja, maka tidak bisa dinamakan sebagai Al-Quran. Nah, lalu jika lafaznya saja, pengucapannya saja itu nggak mungkin gitu ya, karena lafaz tanpa makna itu tidak ada arti gitu. Maka lafaz dan makna. Ya. Nah, keistimewaan Al-Quran sebenarnya, nah ini yang kita pada saat sekarang ini tidak memahami atau banyak yang kita yang tidak memahami, itu adalah pada lafaznya. Ya, sebagai bahasa Arab. Nah, ya, kenapa? Karena bahasa Arab Al-Quran itu, jadi orang Arab itu sudah berbahasa Arab mereka, tetapi bahasa Arab Al-Quran itu tidak pernah turun sebelumnya kepada orang-orang Arab. Nah, maka kalau kita tidak belajar bahasa Arab, gitu ya, itu akan kurang mengena makna Al-Quran tersebut ke dalam diri kita. Itu faktanya ya. Kenapa kalau saya mengatakan ya, yang belajar bahasa Arab tidak terlalu hebat-hebat banget gitu. Tapi Al-Quran bahasa Arab itu adalah bahasa perasaan gitu, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan bisa membedakan itu gaya bahasa antara Al-Quran dengan hadis. Jadi umumnya kita di Indonesia terlahir sebagai Muslim itu kan belajar ya, belajar membaca Al-Quran. Nah, yang agak lucu kedengarannya, jadi ketika misalkan kita misalnya halakoh, ada yang baca Al-Quran, lalu tiba-tiba pada ada hadis, cara membacanya pun sama antara Al-Quran dengan hadis. Dan itu sebenarnya tidak tepat gitu. Agak aneh misalkan kalau hadis itu dilakukan dengan Al-Quran. Ya, karena memang berbeda gaya bahasanya. Nah, ini dalam banyak ayat ya, ini ada beberapa ayat yang saya kutip di sini ya. Di sini Allah menyatakan bahwasanya Al-Quran tersebut ya diturunkan dalam berbahasa Arab ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun ya. Sesungguhnya kami menurunkan yang berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Itu dalam surat Yusuf ayat 2. Dalam surat Fusilat ayat 3 ya, Allah SWT berfirman, Kitabun fusilat ayatuhu ya. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan ya, yakni bacaan Arabian dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Itu dalam surat Fusilat ayat 3. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 28 Allah SWT berfirman, Qur'anan Arabian gaira zi'iwajin ya. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan, la'allahum yattaqun ya, agar mereka itu bertakwa. Nah, ini keistimewaan Al-Quran ya, lafaznya itu lafaz bahasa Arab, tidak pernah didengar oleh orang Arab sebelumnya. Tidak pernah dengar oleh orang Arab sebelumnya. Maka itu adalah suatu mukjizat yang tidak terbantahkan oleh orang Arab, dan itu mengguncang perasaan mereka. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa ya. Kenapa bisa dibilang luar biasa ya? Karena Allah Ta'ala yang berfirman, zat pencipta, zat yang menguasai alam semesta, zat yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia. Nah, itulah Al-Quran. Nah, itu salah satu dalam surat ya, Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ayat 9 Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazalna zikra ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Ya. Jadi kita sekarang ya pembuktian secara akal, kita berpikir secara mendalam. Jadi tidak hanya sekedar informasi saja, mari kita buktikan. Apakah benar bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat? Ya. Dan dalam Islam,
ada istilahnya pembuktian secara akal tadi yang bisa kita indra secara langsung. Ya, apakah benar Al-Quran tersebut sebagai firman Allah? Nah, ini ya. Jadi mukjizat itu adalah dibuktikan secara akal, dapat diindra oleh akal manusia, dapat dilihat, dirasakan, dianalisa, dan dipikirkan. Nah, dalam kajian kita pada pagi hari ini, ya, kita masuk bagaimana pembuktian Al-Quran secara akli. Ya. Berapa? Ya, pembuktian Al-Quran secara akli. Ya, bahwasanya ya pembuktian Al-Quran itu adalah sebagai mukjizatnya Muhammad SAW adalah pembuktian apakah Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau kita lihat ya kemungkinan Al-Quran, nah ini ya kemungkinan Al-Quran itu ada 3. Ya, 3 kemungkinan sumber Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran buatan orang Arab. Ya, kenapa disebut sebagai buatan orang Arab? Pertama, karena dia datang dari Arab. Dia berbahasa Arab. Ya, tidak mungkin dibuat oleh orang Minang, ya kan? Karena dia tidak berbahasa Minang. Ya, tidak datang dari Minang. Jadi kemungkinan pertama itu pasti orang ini pasti bikinan orang Arab. Nah, ya, makanya ya banyak orang menuduh bahwasanya itu kebudayaannya Arab, nah, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, orang Arab itu kan jahiliyah sebelumnya mereka gitu. Ya, datangnya Al-Qur'an itu mereka berubah. Tapi ini kemungkinan pertama ya, datang dari Arab ya, berbahasa Arab, maka kemungkinan pertama dia buatan orang Arab ya. Ya. Ya, samalah seperti itu ya. Kalau ada misalkan kitab berbahasa Minang, maka kemungkinan yang pertama itu adalah dia dibuat oleh orang Minang. Apalagi ya diterbitkan di Padang berbahasa Minang ya, kemungkinan dibuat oleh orang Minang, ternyata datang dari orang Minang. Itu yang pertama. Kemudian ya kemungkinan yang kedua adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kemungkinan yang kedua ya. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istilahnya melafazkannya, yang memberitahukannya kepada orang-orang Arab ketika itu. Nah, itu kemungkinan Al-Quran yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga, bahwasanya dia adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kata bahwasanya ada 3 kemungkinan itu. Nah, ini yang harus kita gali ya dengan berpikir. Ada nggak kemungkinan yang lain? Ya, jawabannya tidak ada ya, karena sudah kita gali itu. Dia berbahasa Arab, datang dari Arab, maka 3 itu aja kemungkinannya. Buatan orang Arab atau buatan yang membawakannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tidak kita bisa buktikan dia itu bukan buatan orang Arab, bukan buatan Muhammad SAW, maka dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya di dalam Al-Quran sendiri mengklaim bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi 3 kemungkinan. Tidak ada yang lain. Nah, mari kita analisa ya. Jadi dengan berpikir. Kemungkinan yang pertama, bahwasanya Al-Quran buatan orang Arab. Nah, ya, itu tidak benar. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menantang mereka untuk membuat yang serupa dengannya, tapi mereka tidak mampu. Nah, ya, itu di dalam Al-Baqarah ayat 23 ya. Ya Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina ya. Jika kalian itu ya ada keraguan ya terhadap apa yang diturunkan terhadap hamba kami ya. Apa kata Allah? Fa'tu bi suratim mim mislih, maka bikinlah 1 surat saja. Yang orang Arab tidak mampu untuk membikinnya. Jadi ya tidak mampu mereka untuk membikin ya. Ya, ada tantangan Allah sudah tuh. Wad'u syuhada min dunillah, ajaklah ya penolong-penolong kalian dari selain Allah. Ya. Ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah. Ya. Dan itu mereka tidak mampu ya. Nah, dan ini secara logikanya ya di dalam kehidupan manusia, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang manusia
maka manusia yang lain akan mampu untuk membuatnya. Itu sudah fakta itu. Ya, jadi kalau misalkan Al-Quran itu ada dibikin oleh orang Arab ya pada tahun 1 Hijriah lah, 600-an Masehi gitu ya. Maka akan ada Al-Quran generasi berikutnya, Al-Quran generasi berikutnya ya. Ada versi 1, ada versi 2, ada versi 3 karena orang-orang berikutnya, orang Arab berikutnya pasti akan tertantang lah. Ini apa orang tua kita bisa bikin kayak gini, ini kurang di sini, ini lebih baik. Nah, kenyataannya tidak. Mereka tidak mampu membuatnya. Bahkan hanya 1 surat saja. Maka kemungkinan yang pertama ya bahwasanya Al-Quran dibuat oleh orang Arab gugur. Nah, ya. Gugur. Ya, batil. Istilahnya seperti itu. Nah, kemungkinan yang kedua ya bahwasanya Al-Quran ya, datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga gugur. Kenapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari orang Arab. Jadi orang Arab yang rame-rame aja tidak mungkin bisa bikin, apalagi orang Arab 1 orang. Ya. Ya, apalagi orang Arab 1 orang gitu ya. Sama lah misalkan gini ya. Ya, kenapa kita beramai-ramai berorganisasi gitu ya atau bergotong royong? Karena kalau sendiri nggak bisa mengerjakannya, maka kita beramai-ramai kan seperti itu ya. Bikin rumah itu lebih cepat beramai-ramai. Ya, sendiri nggak akan bisa gitu. Nah, Muhammad SAW itulah bagian dari orang Arab. Itu yang pertama gitu. Orang Arab yang rame-rame saja, yang banyak saja tidak bisa membuat Al-Quran, gitu ya, 1 surat saja gitu ya. Apalagi orang Arab sendirian gitu. Nah, ditambah lagi gaya bahasa Al-Quran tidak sama dengan hadis. Gaya bahasanya jauh berbeda antara Al-Quran dengan hadis. Jadi orang-orang Arab zaman Rasulullah SAW itu ya, orang-orang Arab jahiliyah itu, orang-orang kafir Quraisy itu tidak menuduh bahwasanya Al-Quran itu datang dari Muhammad karena mereka tahu ya, mereka selain tahu bahwasanya Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, mereka tahu Muhammad itu tidak pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Gaya bahasanya tidak pernah seperti gaya bahasa Al-Quran. Jadi mereka tahu itu bukan perkataannya Muhammad. Makanya orang-orang Arab itu menuduhnya sebagai sihir. Ya. Hanya orang-orang yang tidak paham bahasa Arab lah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Muhammad SAW, terutama para orientalis. Nah, maka kemungkinan yang kedua bahwasanya ya Al-Quran datang dari Muhammad SAW itu gugur, ya tidak benar dan atau batil. Nah, maka kemungkinan yang benar satu-satunya bahwasanya ya Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Tidak ada manusia yang bisa meniru, ya. Keautentikannya dijamin oleh Allah dan isinya pasti benar. Ya. Jadi kalau kemungkinan pertama batil, kemungkinan kedua batil, ya, maka yang tinggal adalah kemungkinan yang ketiga, bahwasanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia adalah kalamullah, perkataannya Allah. Al-Qur'an mengklaim seperti itu, maka benar bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai. Itu namanya kita menganalisa ya. Jadi analisa ada kalau kita semua mungkin sudah terbiasa dengan saintifik ya, tapi ini bukan saintifik ya. Berpikir secara analitis gitu ya. Ada hipotesis pertama, ada hipotesis kedua, ada hipotesis ketiga, ini tertolak, buktinya tidak benar, ini tertolak, maka yang terbenar ini adalah yang ini. Maka Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua rahimakumullah, Al-Quran juga memberikan jawaban ya terhadap 3 pertanyaan ya. Dari mana kita datang, ya, apa tujuan hidup kita di dunia dan mau kemana kita setelah hidup ini. Ya, Al-Quran memberitahu kita ya, dari mana asal kita, untuk apa kita hidup di muka bumi ini ya, dan mau kemana kita setelah hidup. Jadi benar-benar sebagai petunjuk. Nah, benar-benar sebagai petunjuk. Nah, maka apabila telah terbukti bahwasanya Al-Quran itu sebagai kalamullah, maka itu juga adalah bukti bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang membawa Al-Quran tersebut, ya, yang membawa wahyu, ya.
Karena Muhammad SAW ya pasti Rasulullah ya, yang utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mohon maaf kita sebentar ya. Maka apapun yang kita apapun yang kita apapun yang dibawa oleh Al-Qur'an, maka wajib kita percayai. Apa itu ya? Termasuk berita gaib tentang surga, neraka, hari kiamat, ya, hari pembalasan, tentang adanya malaikat di kanan kiri kita, masya Allah ya. Ini majelis kita sekarang ini ya, karena majelis mendekatkan diri kepada Allah, ya itu disebut dengan Ridwanul Jannah ya, tamannya surga. Malaikat melihat, mencatat insya Allah. Dan kita adalah lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah terbukti bahwasanya Al-Quran sebagai wahyu Allah, ya, sudah terbukti dengan akal kita, gitu, maka wajib kita beriman, ya, wajib kita berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pembuktian Al-Quran sebagai wahyu Allah itu membuktikan, ya, Al-Quran itu adalah mukjizat Muhammad SAW, juga membuktikan bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, yaitu sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, itu wajib kita percayai dan wajib kita berhukum dengannya. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika", ya, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna. Ya, tidak beriman mereka, gitu, Masya Allah. Mengerikan ya, la yu'minuna. Ya. Allah itu ini kan dimulai dengan waw qasam ya, lalu dengan ya huruf taukid juga. Maka sungguh ya, wa rabbika, demi Tuhanmu, gitu kan. Mereka pada hakikatnya tidak beriman, la yu'minuna. Ya, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa? Fi ma shajara bainahum, terhadap seluruh perkara yang mereka perselisihkan. Dalam masalah apa saja? Masalah keluarga, masalah ekonomi, ya, masalah ibadah, masalah cara berpakaian, masalah makanan, masalah politik. Fi ma shajara bainahum. Wajib menjadikan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ya, shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja. Ya, lalu apa? Tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka, ya. Mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan, apa yang Muhammad putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, jadi itu kaji kita pada pagi hari ini. Masih ada waktu kira-kira insya Allah 20 menit lagi. Mungkin kita masuk kepada tanya jawab. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, insya Allah. Ada pertanyaan, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anggun. Ya, mungkin membuka pertanyaan tentang tata urutan penyusunan Al-Quran. Ya. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, dan seterusnya. Itu kan disusunkan setelah zaman kenabian, ya, tadi. Ya, benar. Nah, dasar waktu itu, kalau nggak salah, zaman Khalifah Utsman atau Syiah menyusun Al-Quran pertama, itu membukukan mungkin ya. Tapi dasar menyusun bahwa ayat ini adalah Al-Fatihah di surat pertama, Al-Baqarah di surat kedua, dan seterusnya, itu dasarnya apa sih? Apakah itu pernah diwasiatkan oleh Nabi, urutan-urutan yang begini itu bagaimana sampai terbentuk tata urutan Al-Quran seperti sekarang? Ya, jadi memang apa yang dituliskan di hadapan Rasulullah SAW. Yang masalahnya adalah susunannya ya. Ya. Ya, oke. Ya, jadi memang, jadi kayak gini ya. Kita kembali lagi kepada, jadi kayak gini ya. Kita kembali lagi kepada hukum
atau landasan hukum pada di dalam Islam. Pertama itu Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah, yang ketiga itu adalah ijma para sahabat. Nah, ketika pengumpulan Al-Quran oleh Utsman bin Affan, ya mereka itu bersepakat bahwasanya inilah penyusunan yang baku yang disetujui oleh Rasulullah. Jadi penyusunan Al-Quran tersebut berdasarkan hafalan para sahabat dan berdasarkan juga ijma para sahabat dalam menyusun yang pertama itu adalah Al-Fatihah sampai yang terakhir itu adalah surat An-Nas ya. Ya, surat An-Nas, surat yang ke-14. Jadi memang berdasarkan kesepakatan para sahabat ya tentang bagaimana susunan Al-Quran ya dengan pendapat mereka ya, kalau dari kitab yang dibaca ini berdasarkan apa yang mereka bacakan ya, apa yang mereka bacakan di hadapan Rasulullah SAW. Ya, jadi ya penulisan yang tertera ya, dan penyusunannya itu bersifat baku dia. Jadi bukan asal bikin saja para sahabat melakukan tersebut. Jadi bukan berdasarkan satu orang. Ya, ada nanti kita akan bahas. Jadi nanti mungkin berikutnya, karena ini penting ya, penting dalam masalah akidah kita nih, kepercayaan kepada Al-Quran. Kan permasalahannya di umat pada saat sekarang ini ya ketidakyakinan dengan Al-Quran. Jadi dulu pernah ketika berdakwah itu ada yang bilang Al-Quran itu isinya kayak dongeng, istilahnya seperti itu, tidak percaya gitu ya. Sementara dia itu adalah bersifat mutawatir. Yang mutawatir itu banyak yang menyampaikan ya. Ratusan orang hafal Al-Quran. Dulu sahabat itu mungkin sampai 400 orang hafal Al-Quran dan itu sama. Ya. Nah, ketika dibukukan tersebut ya ketika menyatakan ini Al-Quran apa tidak ya, ketika Umar bin Khattab jadi ketika Abu Bakar itu mengumpulkan tulisan-tulisan, lalu Umar bin Khattab membaginya mana yang Al-Quran mana yang tidak dengan saksi para sahabat ya, itu paling kurang itu ada 4, paling kurang ada 4 sahabat yang bersaksi bahwa itu benar Al-Quran karena mereka hafal. Ya, ditambah lagi ketika Utsman bin Affan itu menuliskannya dalam bentuk satu mushaf. Nah, ini. Jadi tidak hanya serta-merta Utsman menjadikannya dalam satu mushaf seperti itu karena sudah disusun sebelumnya. Ya, dikumpulkan, disusun ya, lalu dituliskan jadi dalam satu buku gitu. Ya, dan itu bersifat mutawatir. Banyak orang tahu, ratusan orang tahu yang tidak mungkin terjadi istilahnya pembelokan. Ya. Jadi orang rame-rame itu tidak bisa berbohong secara bersamaan, apalagi ya dalam bentuk ribuan ayat. Nah, itu tidak mungkin berbohong dalam ribuan ayat. Ya. Jadi memang susunannya tersebut ya berasal dari Rasul dan ijma para sahabat. Nah, ini ya pernyataannya. Ya. Nah, karena dia berdasarkan dari Rasul dan ijma para sahabat, karena para sahabat mendapatkan dari Rasul juga, maka dia bersifat tauqifi. Ya, tidak boleh kita tidak ada ilatnya ya. Tidak ada ilatnya kenapa dia begitu, kenapa dia begini, karena apakah seperti itu. Nah, ya, maka tidak termasuk kias. Jadi para sahabat itu tidak mengkiaskannya, tidak membuat masalah baru dalam penulisan Al-Quran. Nah, itu jawabannya Pak Anggun. Ya. Oke, makasih. Hanya Anggun. Nanti mau tanya. Assalamualaikum. Silakan Bu Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, satu-satunya surat yang tidak diawali dengan Bismillah, surat At-Taubah. Yeah. Kira-kira alasannya apa? Kemudian dalam perkembangannya Al-Quran ini kan berbagai tulisannya Ustadz. Saya sih pernah lihat yang istilahnya rasem ya, cara penulisannya. Yeah. Ada rasem Maghribi di Maroko waktu itu pernah lihat. Itu berbeda sekali tulisannya dengan yang di Indonesia. Nah, di Mekah sendiri kan Al-Qur'annya tanpa ada baris begitu ya. Kita kadang agak kesulitan membacanya. Nah, perbedaan-perbedaan ini awalnya kenapa?
ada rasem-rasem itu kenapa begitu, dan apakah tidak akan mengubah maknanya dengan perbedaan-perbedaan razem itu. Oke. Demikian, Ustaz. Oke, ya. Nah, jadi luar biasa ya. Pertama, at-taubah ya. At-taubah itu berisi peringatan. Jadi memang Allah itu maha penyayang, ya, dan ini yang harus kita pahami. Tapi Allah juga menyiksa. Ya, Allah itu memberikan peringatan yang keras. Jadi kenapa at-taubah itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena di sana itu memang ada peringatan-peringatan gitu ya. Karena di masa pertaubatan ya, yang tidak ya, yang Allah tidak ya, bukan masalah maha penyayang dan maha pengasihnya Allah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau kita baca at-taubah itu isinya sesuatu yang ya mengerikan lah ya. Nah, itu yang harus kita ini, itu jawaban yang saya sementara yang saya pahami ya, kenapa at-taubah tersebut tidak ya memakai Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi itu peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadi yang harus benar-benar kita ini kan. Tapi maknanya adalah bahwasanya dari sekian banyak surat gitu ya, selebihnya dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah tentang Rahman dan Rahimnya Allah, bahwasanya kasih sayang Allah tuh ya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada murkanya Allah. Nah, ini yang harus kita yakini juga. Itu tentang at-taubah ya. Nah, dalam masalah tadi kenapa dia berbeda-beda ya. Tadi bahwasanya ada para hafiz Al-Qur'an yang terbunuh, dan itu mereka dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah ya. Nah, maka ketika dalam mengumpulkan Al-Qur'an ya, dalam mengumpulkan Al-Qur'an itu ada 7 jenis, karena bacanya berbeda-beda, bukan bacaan Al-Qur'annya gitu, tapi gaya membacanya yang berbeda-beda gitu. Ya, gaya membacanya yang berbeda-beda, makanya ada keinginan dari Utsman bin Affan untuk menyatukannya menjadi satu gitu. Karena khawatir bahwasanya ini proses ya. Khawatir bahwasanya nanti Al-Qur'an itu akan berbeda-beda. Ya. Nah, dari satu jadi standarisasi gitu. Jadi kayak gini nih. Ya, ini bicara masalah bahasa. Jadi kalau misalkan ya dialek ya, kayak orang kayak orang Minang aja lah, orang Minang misalnya, orang Payakumbuh dengan orang Pariaman, nah itu jauh berbeda kan dalam memaknai misalkan parang, gadubang, apa lagi? Ya. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat dalam masalah pengumpulan, maka kita yakin Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah pengumpulan, Utsman bin Affan itu ya dikumpulkan ya, lalu ditulis sesuai dengan dialek kaum Quraisy. Ya, bukan dengan dialek yang lainnya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali kepada orang Arab Quraisy. Orang Arab kan banyak tuh ya. Ya. Ya kan berbeda kita aja dekat daerah aja berbeda ininya gitu. Jadi dialeknya itu yang membuatnya tuh berbeda ketika itu. Nah, ini bukti bahwasanya Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan satu mushaf oleh Utsman bin Affan, lalu dikirim ke seluruh daerah gitu, seluruh daerah yang ada di Arab ketika itu, bahwasanya standarnya ini adalah ini gitu. Nah, jadi memang ya adanya perbedaan qiraat ketika itu adalah karena ada dialek, tetapi yang dijadikan rujukan itu adalah dialek kaum Quraisy. Ya. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, bukan dengan dialek orang-orang yang sekitar Arab Quraisy. Ya. Nah, jadi memang terjadi seperti itu. Nah, kalau memang ada orang yang menyatakan ini dulu Al-Qur'annya berbeda, tidak gitu. Itu hanyalah permasalahan proses yang ketika itu maka dijadikan satu oleh Utsman bin Affan. Maka ini adalah sesuai dengan firman Allah tadi, ya. Sesungguhnya kami itu adalah lahafizun yang menjadi penjaganya. Kami yang menurunkannya,
kami juga yang menjadi penjaganya. Nah, inilah bukti bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sama aja dengan sekarang ini, misalkan ada orang yang mencoba ya merubah-rubah Al-Qur'an lalu ketahuan gitu ya. Dalam arti kata bahwasanya proses itu terjadi. Ya, terjadi di tengah manusia gitu ya. Terjadi di tengah manusia bahwasanya ada kesalahan pemahaman, ada yang sengaja menyelewengkan dan segala macam. Maka kita harus kembali lagi kepada yang menjadi standar dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka memang ya para ulama menyatakan bahwasanya ya rasamnya tadi ya, tulisannya tadi ya bahwasanya ya yang harus diikuti adalah mushaf Utsman beserta rasamnya ya, tulisannya itu. Tidak yang lain-lain karena itu sudah menjadi standarisasi ya yang disepakati karena berdasarkan kepada dialeknya orang Arab Quraisy. Nah, itu Bu Nancy. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Nah. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Assalamualaikum Ardi. Waalaikumsalam Ai. Mau nanya, kan kalau hari malam Jumat kita kan disunahkan baca surah Al-Kahfi. Nah, Ai belum tahu nih alasan apa kenapa disunahkan misalnya hari Jumat tuh baca surah Al-Kahfi, sedangkan dalam Al-Quran itu kan surah tuh banyak, itu alasannya apa itu. Kemudian di tempat Ai tinggal ini kan ada pengajian tuh biasanya malam Jumat. Dan mereka biasanya bacanya surat Yasin. Pernah waktu itu Ai nanya, kenapa kok harus baca surat Yasin dan beramai-ramai bacanya? Apakah tidak ada surat yang lain yang dibaca? Terus kata mereka, agak panas juga itu waktu itu nanyanya kan. Ya katanya itu kan jantungnya Al-Quran, kata dia gitu kan. Surat Al-Kahfi, ya surat Yasin ini. Padahal kalau lihat di Al-Quran kan Ummul Quran itu kan surah Al-Fatihah ya dia kalau nggak salah ya. Nah, ya karena dia ngomong seperti itu ya udah, maksudnya Ai nanya ke ustaznya juga males lah karena kan ustaznya sendiri juga seperti itu. Maksudnya kenapa pengajiannya bacanya Yasin tiap malam Jumat itu gitu kan. Akhirnya diam aja deh. Ya, Ai diam aja, maksudnya nggak melanjutkan diskusi dengan teman tersebut. Ya, terima kasih Ardi. Oke. Nah, jadi kita beramal itu ada landasannya ya. Mengenai surat Al-Kahfi, kenapa dibaca pada hari Jumat? Jadi hari Jumat itu maksudnya ya dalam Islam itu kan hari itu dimulai pada sore hari ya. Jadi pas itu dihitung Jumat. Nah, itu seperti itu. Jadi masuknya itu malam Jumat. Jadi kalau tanggal 1 itu dihitung pada sore harinya. Jadi 1 Muharram sore harinya ya. Ramadan itu masuk pada sore harinya. Jadi bukan pada jam 12 seperti perhitungan Masehi. Nah, itu berdasarkan hadis ya. Jadi ada hadis-hadisnya. Nah, surat Al-Kahfi ini memang luar biasa ya. Bagaimana ini luar biasa ya. Bagaimana menceritakan pemuda-pemuda yang ingin menjaga keimanannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yang apa ya? Ya, itulah kehidupan manusia pada saat sekarang ini kita lihat ya. Ya, manusia itu gampang lari dari agama ini itu seperti itu. Nah, Al-Kahfi itu mengajarkan seperti itu. Yang itu memang ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Ya, disunahkan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Surat Al-Kahfi pada Jumat. Nah, itu yang pertama. Jadi ada hadisnya. Nah, surat Yasin itu juga ada hadisnya. Ya, dan ini biar tahu. Jadi ada fadilah-fadilah ya. Mana fadilah yang lebih utama? Nah, Yasin itu fadilahnya itu, jadi Yasin itu juga Ummul Quran. Jadi Ummul Quran yang pertama itu memang adalah Al-Fatihah, yang kedua itu Yasin. Nah, Yasin itu malah sudah baca hampir tiap malam. Hampir dibaca tiap malam. Ya. Kalau misalkan kita memberikan hadiah Al-Fatihah buat orang tua kita, ya, fadilahnya lebih tinggi atau keutamanya lebih tinggi memberikan bacaan surat Yasin buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, tetapi ya itu sama-sama dalam kata bahwasanya sama-sama bagus. Tergantung kepada mana keutamaannya yang lebih baik gitu. Jadi bukan berarti
yang satu menghilangkan yang lainnya. Itu jawabannya, insya Allah. Ya. Nanti adik kasih tahu lah hadisnya ya di grup ya. Berarti kalau enggak maksudnya itu kenapa harus malam Jumat tuh Yasin, semua pengajian di kampung ini semuanya malam Jumat tuh ngajinya Yasin. Ya itu sampaikan oleh gurunya. Ya itu disampaikan oleh gurunya, itu yang mereka laksanakan gitu ya. Tapi memang ada dalilnya ya. Itu ada dalilnya ya. Berarti Yasin lebih terutama untuk orang yang sudah meninggal ya, Di. Ya, kalau Yasin kalau dalam pengajian kan tidak utamakan untuk orang yang meninggal kan, berarti kan sifatnya kan secara umum ya. Ya. Memberikan hadiah bacaan ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu ada fadilah-fadilah seperti itu. Ada amalan-amalan sunnah yang dilakukan, diperbolehkan. Ya. Itu tergantung dalam pemahaman hadis. Nah, itu diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i ya, biar tidak salah paham nanti. Ya, kalau di mazhab yang lain kita ya bahwasanya orang meninggal itu kan sudah habis ininya ya, kecuali anak yang soleh. Nah, anak soleh itu kan buktinya dengan memberikan doa, memberikan amal-amal soleh untuk diperuntukkan, dihadiahkan buat orang tuanya. Itu sebenarnya makna bahwasanya anak yang soleh gitu ya, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jazakallah khairan. Afwan. Jazakallah ya. Jazakallah. Jazakillah. Ya. Maaf. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan nih, ada chat. Siapa yang izin sebentar? Oke. Alright. Oke teman-teman semua, di masjid sini ada gotong royong, jadi kita alhamdulillah ada sampai waktunya dan saya juga harus ke masjid ya karena mau Idul Adha. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Tapi mungkin terakhir satu pertanyaan. Saya akan Uni Santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan ya, Ustaz dan teman-teman yang lain yang ada di Zoom meeting sekarang. Kalau masih ada yang beberapa orang yang tidak bergabung di grup belajar tauhid. Kalau yang mau bergabung, silahkan nanti WA aja Santi, nanti Santi untuk bisa belajar ya waktu. Oke, insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Syukran. Terima kasih Uni Santri ya. Jadi kalau ada yang ingin bergabung di WA, seolah hubungi Uni Santri. Teman-teman semua, sampai di sini kajian rutin kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan Al-Quran minggu depan ya. Mungkin ya untuk meyakinkan bagaimana pengumpulannya, lalu penulisannya, lalu nanti bagaimana Al-Quran tersebut menjadi sebagai Al-Furqan. Ya. Nah, yang terakhir ya minggu berikutnya kita berbicara tentang memelihara Al-Quran insya Allah. Kalau ada yang salah dan kurang itu dari saya pribadi. Ya, kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu atau yang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-sekali menjadi orang yang ragu ya. Orang yang mengingkarinya. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.